Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Hukum Agraria kelas K yang pada kali ini akan memberi presentasi mengenai perkembangan hukum agraria setelah kemerdekaan Indonesia hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Sebelum memulai presentasi lebih lanjut, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 4. Presentasi yang kami lakukan nantinya akan diawali dengan pendahuluan dan diikuti dengan uraian perkembangan hukum agraria, analisis kritis, kesimpulan dan ringkasan, dan diakhiri dengan penutup. Berikut akan kami awali dengan pendahuluan. Perkembangan hukum agraria di Indonesia setelah kemerdekaan hingga berlakunya UU PA merupakan perjalanan panjang yang ditandai oleh upaya untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan menciptakan sistem hukum agraria yang lebih adil. UU PA menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum agraria Indonesia, memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan tanah yang lebih merata dan berkeadilan. Meskipun UU PA 1960 merupakan langkah besar dalam reformasi agraria, implementasinya mengalami berbagai rintangan. Beberapa masalah seperti kepemilikan tanah, konflik agraria, dan pelaksanaan reforma agraria yang lambat menjadi persoalan yang belum selesai saat ini. Berbagai kebijakan dan program pemerintah terus diupayakan untuk mencapai cita-cita keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya agraria. Tujuan dan maksud dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia, mengidentifikasi isu-isu utama yang terkait, serta menawarkan solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan guna mencapai hasil yang lebih optimal. Dalam perkembangan hukum agraria pada periode 1945 sampai 1950 terbagi menjadi 5 poin. Yaitu poin pertama, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia ini masih belum memiliki undang-undang agraria yang baru, sehingga pemerintah sementara melanjutkan penggunaan peraturan-peraturan kolonial yang masih ada. Namun, penerapan hukum agraria kolonial ini tidak sepenuhnya sesuai dengan aspirasi kemerdekaan dan kebutuhan rakyat. Maka sebagai upaya sementara, langkah yang diambil oleh pemerintah itu adalah untuk memulai reformasi pengaturan tanah dan pertanian, meskipun hanya dalam skala yang terbatas. Terus untuk poin yang kedua, itu ada pemerintah membentuk Kementerian Agraria pada tahun 1948 yang merupakan langkah awal dalam reformasi hukum agraria. Kementerian ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan agraria yang berpihak pada rakyat, khususnya petani kecil. Lalu ada poin yang ketiga, itu ada rancangan undang-undang agraria. Pada masa ini, pemerintah mulai merancang undang-undang agraria yang baru yang bertujuan untuk menggantikan hukum agraria kolonial dengan sistem yang lebih adil dan berdaulat. Nah, upaya ini adalah pembentukan Panitia Agraria Jogja pada tahun 1948 yang ditugaskan untuk merancang Undang-Undang Agraria Nasional yang berbasis pada kepentingan rakyat Indonesia dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Lalu ada poin yang keempat, yaitu ada situasi politik dan perjuangan kemerdekaan. Pada periode ini merupakan masa yang penuh gejolak bagi bangsa Indonesia karena melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, membuat pemerintah itu harus fokus pada upaya diplomasi dan pertahanan militer. Konflik bersenjata, revolusi sosial, dan masalah internal. Pemerintah sementara melanjutkan penggunaan peraturan-peraturan kolonial yang masih ada. Namun, penerapan hukum agraria kolonial ini tidak sepenuhnya sesuai dengan aspirasi kemerdekaan dan kebutuhan rakyat. Maka sebagai upaya sementara, langkah yang diambil oleh pemerintah itu adalah untuk memulai reformasi pengaturan tanah dan pertanian, meskipun hanya dalam skala yang terbatas. Terus untuk poin yang kedua, itu ada pemerintah membentuk Kementerian Agraria pada tahun 1948 yang merupakan langkah awal dalam reformasi hukum agraria. Kementerian ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan agraria yang berpihak pada rakyat, khususnya petani kecil. Lalu ada poin yang ketiga, itu ada rancangan undang-undang agraria. Pada masa ini, pemerintah mulai merancang undang-undang agraria yang baru yang bertujuan untuk menggantikan hukum agraria kolonial dengan sistem yang lebih adil dan berdaulat. Nah, upaya ini adalah pembentukan Panitia Agraria Jogja pada tahun 1948
yang ditugaskan untuk merancang undang-undang agraria nasional yang berbasis pada kepentingan rakyat Indonesia dan menjunjung tinggi keadilan sosial. 4. Itu ada situasi politik dan perjuangan kemerdekaan. Pada periode ini merupakan masa yang penuh gejolak bagi bangsa Indonesia karena melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, membuat pemerintah itu harus fokus pada upaya diplomasi dan pertahanan militer. Konflik bersenjata, revolusi sosial, dan masalah internal lainnya ini menghambat proses legislasi dan reformasi dari agraria. Lalu ada poin yang terakhir, poin kelima, itu ada penutupan masa awal kemerdekaan dan jalan menuju UPA. Meskipun pada masa 1945 sampai 1950 ini belum ada undang-undang agraria yang diundangkan, namun pada periode ini merupakan fondasi penting bagi pembentukan kebijakan agraria di masa depan. Kegagalan sistem kolonial untuk memberikan keadilan kepada rakyat kecil ini mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan sistem hukum agraria yang lebih sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Perkembangan hukum agraria periode 1950 sampai 1960. Persoalan agraria memerlukan perhatian dan pengaturan yang khusus, jelas dan sesegera mungkin sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Oleh karenanya, maka di dalam Undang-Undang 1945, Pasal 33 ayat 3 menentukan sebagai berikut. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persoalan hukum agraria merupakan persoalan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian yang utama bagi pemerintah Indonesia. Betapa tidak bahwa kurang lebih 80% penduduk bangsa Indonesia pada saat itu bermata pencarian pertanian, sementara tanah-tanah pertanian yang subur dan tanah-tanah perkebunan yang sangat luas dikuasai oleh segelintir orang, yaitu penguasa. Dan lalu pada slide 9, pada periode tersebut aturan-aturan atau hukum yang berlaku didasarkan pada ketentuan pasal 2 aturan pelalihan Undang-Undang 1945, yaitu hukum barat yang tertuang dalam buku 2 KUH Perdata khusus mengenai tanah, Agraris West 1870, Agraris West dengan S8 1870 sampai 118 tentang domain verkleining. Lalu yang kedua, hukum adat tentang tanah. Berlakunya dua macam aturan hukum tersebut mengakibatkan persoalan antar golongan dan persoalan antar adat yang sangat menghambat pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan hukum pertanahan. Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian aturan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia yang merdeka dengan mempergunakan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antar domain verkleining dan hak rakyat atas tanahnya, khusus hak wilayah. Yang kedua, negara bukan sebagai pemilik akan tetapi hanya diberi wewenang untuk menguasai. Lalu yang ketiga, penghapusan hak-hak konversi. Yang keempat, semua tanah milik raja. Rakyat hanya sebagai pemakai dan wajib menyerahkan 1/2 atau 2/3 hasil kepada raja. Selain itu, pemerintah membuat perangkat-perangkat hukum guna menyelesaikan persoalan pertanahan yang terjadi. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat. Penyelesaian dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, terlebih dahulu akan diusahakan agar agenda segala sesuatu dapat dicarikan penyelesaiannya atas dasar kata sepakat antara pemilik perkebunan dengan rakyat atau penggarap. Yang kedua, apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berhasil, maka dalam rangka penyelesaian penggarapan tanah perkebunan tersebut akan mengambil kebijakan sendiri dengan memperhatikan yang pertama, kepentingan rakyat dan kepentingan penduduk, letak perkebunan yang bersangkutan. Yang kedua, kedudukan perusahaan perkebunan di dalam susunan perekonomian negara. Dengan dibentuknya perangkat hukum tersebut, maka diupayakan sudah tidak ada lagi pendudukan tanah perkebunan oleh rakyat. Selain ketentuan tersebut, dalam upaya menata kembali penguasaan pertanahan di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang penentuan perusahaan pertanian atau perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan. Yang ketiga, Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan Pemerintah dan tindakan-tindakan mengenai tanah perkebunan. Yang keempat, ketentuan lain yang menyangkut pemakaian tanah milik warga negara Belanda yang kembali ke negaranya. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan sejarah lahirnya UU-PA. Untuk memudahkan penjelasan pada bagian ini, kita membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah Undang-Undang Agraria Peninggalan Kolonial. Kemudian yang kedua adalah konflik politik, sosial, dan ekonomi yang muncul. Kemudian yang ketiga ada Konferensi Agraria Nasional tahun 1958. Dan yang keempat adalah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nasional tahun 1960. Pembahasan yang pertama ialah Agrarian Act, Undang-Undang Agraria 1870. Sebelum kemerdekaan, sistem agraria di Indonesia diatur oleh Agrarian Act atau Undang-Undang Agraria milik kolonial yang memungkinkan penguasaan tanah oleh perusahaan asing khususnya Belanda. Nah, tanah rakyat sering disewakan kepada pihak asing untuk kepentingan perkebunan besar, sementara rakyat pribumi hanya memiliki hak garap yang terbatas. Nah, sistem ini juga menciptakan dualitas hukum agraria, di mana satu sistem hukum berlaku untuk orang Eropa atau Barat, sedangkan yang satunya lagi adalah penduduk pribumi yang diatur oleh hukum adat. Akibatnya, ketimpangan kepemilikan tanah sangat mencolok, teman-teman. Sebagian besar tanah produktif dikuasai oleh pihak swasta asing atau pemerintah kolonial. Kemudian beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu konflik terkait politik, sosial, ekonomi yang muncul. Nah, dari segi politik dan sosial nih, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, struktur agraria itu masih timpang. Banyak penduduk Indonesia yang notabene-nya sebagai seorang petani masih merasakan kemiskinan karena penggarapan tanah yang mereka lakukan itu skalanya kecil dan terbatas. Nah, kondisi ketimpangan ini memicu tuntutan dari rakyat, terutama petani, untuk dilakukannya reformasi agraria. Periode ini, kelompok-kelompok politik yang pro petani seperti PKI dan organisasi tani seperti BTI, Barisan Tani Indonesia, vokal menuntut distribusi tanah yang lebih adil. Kemudian dari segi ekonomi, nah pada masa awal kemerdekaan Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama di bidang ekonomi, termasuk inflasi yang tinggi, kekurangan bahan pangan, dan infrastruktur yang belum memadai, menjadikan tanah ini merupakan salah satu sumber daya yang penting yang harus dikelola dengan baik untuk memulihkan perekonomian, khususnya di sektor pertanian. Indonesia sebagai negara agraris bergantung pada sektor pertanian. Distribusi tanah yang lebih adil melalui reformasi agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi pangan nasional yang krusial bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu Konferensi Nasional Agraria pada tahun 1958. Untuk merespon tuntutan yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia mengadakan Konferensi Nasional Agraria pada tahun 1958. Konferensi ini membahas masalah agraria dan perlunya reformasi tanah secara menyeluruh. Salah satu rekomendasinya adalah merumuskan undang-undang yang dapat mengatasi masalah ketimpangan tanah dan mendukung restribusi tanah kepada rakyat. Dalam konferensi ini, muncul kesadaran tentang pentingnya menghapus warisan kolonial yang tidak sesuai dengan cita-cita keadilan sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses lahirnya UPA 1960. Yang pertama, proses penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria dimulai pada akhir 1950-an dengan dimasukkan dari berbagai kalangan termasuk ahli hukum, ekonom, politis, dan tokoh masyarakat. Yang kedua, UU-PA dirancang untuk menghapuskan dualisme hukum agraria dan menciptakan satu sistem agraria nasional yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar filosofisnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menekankan bahwa tanah adalah sumber daya yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA nomor 5 tahun 1960 diresmikan pada 24 September 1960. Undang-undang ini menggantikan seluruh peraturan agraria kolonial dan memperkenalkan konsep-konsep baru tentang penguasaan tanah oleh negara serta hak-hak atas tanah. Kemudian tujuan UPA ialah menghapus dualisme hukum agraria, mewujudkan keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah, mengatur distribusi tanah melalui
reforma agraria, terutama bagi petani kecil. Menjamin bahwa pengelolaan sumber daya agraria dilakukan untuk membesar-besarkan kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis kritis. Yang pertama, mengenai keberhasilan dan tantangan dari kebijakan agraria dalam mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan agraria tentunya memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama melalui redistribusi lahan dan pemberdayaan petani kecil. Namun, tantangan seperti ketimpangan pemilikan lahan, konflik agraria, dan masalah birokrasi perlu diatasi untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Reformasi agraria yang berkeadilan harus diiringi dengan dukungan infrastruktur, akses terhadap pasar, serta penguatan hukum dan peraturan yang jelas, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Nah, yang kedua, saya akan membahas mengenai evaluasi peran UUPA dalam menjawab permasalahan yang ada. Nah, di sini UUPA itu tentunya memiliki peran yang signifikan terhadap merancang sistem agraria yang lebih adil di Indonesia. Penghapusan dualisme hukum agraria, penghapusan serta pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta upaya redistribusi lahan merupakan beberapa keberhasilan utama UUPA dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih egaliter. Namun, tantangan yang dalam implementasi seperti konflik agraria, ketidakpastian hukum, serta ketimpangan pemilikan tanah. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan agraria yang sesungguhnya. Tentunya pembaruan kebijakan dan peningkatan komitmen politik yang kuat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan UUPA agar nantinya tujuan keadilan sosial yang diinginkan bisa dapat tercapai. Terdapat suatu kesimpulan bahwa perkembangan hukum agraria di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA 1960 ditandai oleh usaha untuk mengatasi ketimpangan yang diwariskan oleh sistem kolonial. Sistem dualisme hukum agraria di mana tanah diatur oleh hukum adat untuk pribumi dan hukum barat untuk pihak asing menciptakan ketidakadilan dalam kepemilikan tanah. Pasca kemerdekaan, pemerintahan berusaha mereformasikan sistem agraria, meskipun terbentur oleh situasi politik dan keamanan yang tidak stabil. Pembentukan Kementerian Agraria dan pengusunan rancangan Undang-Undang Agraria pada periode ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya UUPA 1960, yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kedaulatan dalam pengelolaan tanah. Terdapat suatu rekomendasi kebijakan agraria untuk di masa mendatang. Yang pertama yaitu pemerataan akses tanah. Perlunya adanya kebijakan yang lebih tegas dalam memperluas akses masyarakat, terutama petani kecil dan terhadap tanah, dengan mengefektivitaskan redistribusi tanah yang adil dan keberlanjutan. Yang kedua yaitu penguatan hukum adat. Sistem hukum agraria perlu terus menghargai dan mengakui hak-hak adat atas tanah, sambil memastikan keharmonisan dengan undang-undang nasional untuk menghindari konflik kepemilikan. Lalu yang ketiga yaitu perlindungan sumber daya agraria. Kebijakan agraria ke depan harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan sumber daya agraria dan eksploitasi berlebihan, terutama oleh perusahaan besar. Yang keempat, pengawasan yang kuat. Diperlukan penguatan lembaga pengawasan agraria dan khususnya terkait redistribusi tanah dan hak adat dilaksanakan dengan efektif dan adil. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Berdasarkan materi yang telah kami paparkan, kita sama-sama bisa mengetahui bahwa hukum agraria di Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Puncaknya adalah ketika disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang mana undang-undang ini berisi nilai yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Contohnya adalah nilai keadilan. Dan berdasarkan presentasi yang telah kami lakukan, kami menyadari bahwa masih banyak hal yang bisa kita kembangkan bersama dan masih banyak hal yang bisa dievaluasi. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap berbagai saran, masukan, kritik maupun diskusi lebih lanjut.
Atas hal tersebut, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.